tentang Mbak Alawi itu kan kesombongan marga aja. Dalam agama tidak ada Mbak Alawi, As-Segaf, Al-Haddad itu dibanggakan dikarenakan kesombongan marganya, sehingga mengeluarkan hurufat-hurufat yang tidak makmur, mengatakan bahwa kakeknya itu bisa mi'raj 70 kali. Numpak pesawat apa? Kok sampai 7 kali Rasulullah ini 1 kali? Cuma datang minta dihormati, datang suruh mencium tangannya. Ini yang saya tidak setuju secara pribadi. Dari situ, bagi orang pribumi yang muhibbin, pasanglah otak kalian. Pasanglah otak yang diberikan oleh Allah. Sampai kapan kamu mau dijajah? 300 tahun dijajah Belanda, dijajah oleh Jepang. Kalau sekarang dijajah oleh orang pendatang sampai nyium kakinya, pret. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Haji Mas'ud Fatoni kembali berkomentar tentang masalah nasab Mbak Alwi di Indonesia. Dan setelah videonya viral atas komentar beliau dengan menyebut dirinya sebagai bagian dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, beliau kali ini memberikan klarifikasi bahwa pendapat beliau beberapa waktu lalu atas nama pribadi, bukan atas nama organisasi Muhammadiyah. Dan kebetulan saja Kiai Haji Fatoni katanya dibilang sebagai anggota Muhammadiyah, maka ketika ditanya ya pasti sebagai apa di Muhammadiyah, ya sebagai anggota dari Dewan Majelis Tarjih Muhammadiyah atau Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah, di samping Kiai Haji Mas'ud Fatoni memberikan komentar kepada Mbak Alwi, ternyata juga beliau memberikan pesan pedas kepada warga pribumi Indonesia, para muhibbin khususnya. Kata beliau, sadarlah, jangan mau dibodohi oleh kaum Mbak Alwi. Kalian tidak pernah merasa sebenarnya kalian itu atau kita semua sebagai warga pribumi yang bersimpatik kepada Mbak Alwi itu sebetulnya dijajah oleh mereka. Jangan kemudian, kata beliau, menjadi budak-budak daripada oknum Mbak Alwi. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita simak penjelasan dari Kiai Haji Mas'ud Fatoni. Mari kita simak bareng-bareng dalam video berikut ini. Saya akan menjawab bukan atas nama lembaga Muhammadiyah sebetulnya, secara pribadi. Cuma kebetulan saya adalah anggota Muhammadiyah. Tentang masalah nasab, di dalam agama, dalam Al-Quran pun belum pernah Allah menyebut nasab yang paling tinggi manusia ini. Cuma yang disebut dalam Al-Quran itu ulama. Wa ulul ilmi. Ulul ilmi ini sifatnya nakirah, tidak tertuju dengan Mbak Alawi. Siapapun yang memahami Al-Quran dan hadis dan menyampaikan tanpa tertutup, itu namanya ulama. Tentang Mbak Alawi itu kan kesombongan marga aja. Dalam agama tidak ada. Contoh sekarang, orang yang paling mulia secara keturunan adalah Fatimahuz Zahra. Ini contoh ini. Ketika meninggal, yang mengantarkan cuma 4 orang. Abu Darda, Hasan Hussein, dan Ali. Lalu dengan bangganya Abu Darda mengatakan, wahai kuburan, tahukah siapa yang saya bawa ini? Fatimahuz Zahra. Kuburan menjawab, ada suara, ya Abi Darda, ana baitul waqsah liman laisa lahul amal. Itu mungkin para kiai, para ustadz memahami hadisnya. Dalam agama tidak pernah
mengunggulkan seorang yang mengaku nasab. Ba'alawi, As-Segaf, Al-Haddad itu dibanggakan dikarenakan kesombongan marganya, sehingga mengeluarkan hurufat-hurufat yang tidak makmur, yang percaya cuma orang-orang awam saja. Seperti dikabarkan bisa meludahi neraka, itu setan, itu bukan ulama. Dan ya dibanggakan ada mbahmanya saja, dianggap orang Indonesia tidak punya mbah. Ya, kalau mbahnya bisa miber wong Yaman, saya punya Gatot Kaca, iso miber. Maka dari situ dalam agama nasab tidak terbilang. Sebagian yang saya dengar dari fatwa-fatwa mereka itu banyak yang keluar dari agama. Contoh, mengatakan bahwa kakeknya itu bisa mi'raj 70 kali. Numpak pesawat apa? Kok sampai 7 kali Rasulullah ini 1 kali? Itu kan omongan murtad. Ada yang mengatakan ceramahnya bahwa ada orang yang disemayamkan kuburannya bersama Ali Muqaddam. Ketika melihat orang itu disiksa oleh malaikat Munkar Nakir, Ali Muqaddam langsung masuk ke kuburannya dan satu memarahi dan Munkar dan Nakir. Siapa yang bisa? Ini banyak yang saya simpan daripada mauidhah mereka itu. Tapi ya maaf, tidak semuanya. Tapi yang ini merusak daripada marga mereka. Maaf ya, saya daripada mendengar mauidhah mereka, lebih baik saya mendengar guru pribumi. Ya kebetulan saya tidak pernah mengaji kepada mereka. Maaf, saya ini santri asli dari Relboyo. Belum pernah ada habaib mengajarkan sulam taufik, belum pernah. Cuma datang minta dihormati, datang suruh mencium tangannya. Ini yang saya tidak setuju secara pribadi. Tidak bernama Wadah Muhammadiyah pribadi, tapi kebetulan saya anggota Muhammadiyah. Seperti itu. Kalau pandangan Muhammadiyah, saya belum sempurna dalam menyampaikan, tapi segelintir saya akan bicara Muhammadiyah dengan dzurriyyah walau orang pribumi biasa-biasa saja. Tidak dijadikan figur nomor 1. Bahkan kalau ada keturunan daripada orang Arab itu, Muhammadiyah memanggil abang, tidak Habib. Seperti itu. Lain dengan organisasi yang lain, menyebut dari keturunan marga itu Al-Habib, Al-Kutub, Al-Musnid, Maulana, Al-Habib. Maka dari situ pandangan saya pribadi tidak mewakili siapapun, tapi kalau saya lihat di masyarakat Muhammadiyah, Habib walau apa akan dihormati selama dia baik, selama dia punya akhlak, gak menteng-menteng, gak minta dihormati, gak minta dicium tangannya. Ini pandangan saya pribadi. Tidak boleh itu. Bahwa untuk menyelesaikan nasab ini kan sudah ada yang membuka. Seharusnya bagi mereka ketika terbuka merapat, tabayyun, tidak kebakaran jenggot sehingga ada yang mengatakan kiai kita yang sudah sepuh dikatakan kiai palsu. Maaf, ini As-Segaf yang mengatakan ini. Kiai kita yang sudah tua dikatakan kiai palsu. Dan mereka mengatakan orang Yaman kesini membentuk ulama-ulama. Tidak, kalau menurut saya mereka datang menjadi orang yang ngelama,
pada pribumi. Maaf ini. Maka dari situ, untuk satu pribadi saya, kalau ada orang imigran kayak itu, pasti saya deportasi. Pasti saya usir. Karena bapak-bapak mereka kesini ki golek mangan. Tidak menciptakan ulama. Menciptakan orang ngelama terhadap pribumi. Kiai koyo kate dilangkai. Jangan. Ayo kalau memang ini yang sudah terbuka tentang masalah nasab ini, jangan marah. Jangan marah di kursi. Nyangono kayak imatiku. Bener apa enggak? Seperti itu. Maka dari situ, bagi orang pribumi yang muhibbin, pasanglah otak kalian. Pasanglah otak yang diberikan oleh Allah. Sampai kapan kamu mau dijajah? 300 tahun dijajah Belanda, dijajah oleh Jepang. Kalau sekarang dijajah oleh orang pendatang sampai nyium kakinya. Pret. Dengarkan pribumi, dengarkan orang Indonesia yang diberi otak oleh Allah. Tidak ada hukum tidak percaya Habib kafir. Oleh di kitabnya dapat mana? Kok nama enak tidak percaya Habib kafir? Ngaji dhisik sing bener mengkafirkan orang itu. Yang kafir itu tidak percaya dengan rukun Islam 5. Tidak percaya dengan rukun iman yang ada 6. Habib gak melok. Yang megaya kate dari salah siji keimanan papaan niku. Kiai Haji Mas'ud Fatoni sebagai anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah, terutama yang aktif di bagian-bagian memberikan semacam fatwa, memberikan penjelasan hukum kepada masyarakat, merasa gerah dengan glorifikasi doktrin-doktrin sesat dari Oknum Ba'alwi yang viral, videonya beredar di media sosial. Beliau mengingatkan agar tidak menjadi budak-budak daripada Oknum Ba'alwi yang sebenarnya menjajah warga pribumi tanpa disadari. Nah, ini peringatan sekaligus juga pesan agar didengar oleh para muhibbin Ba'alwi terutama mengenai hegemoni cengkraman-cengkraman supaya mereka itu tanpa disadari sebenarnya dijajah, dijadikan budak-budak daripada Oknum Ba'alwi sendiri. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan komentar dari Kiai Haji Mas'ud Fatoni yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.